atau nunggu lagi sebentar? Kalau udah siap mulai saja. Untuk presenter, apakah sudah siap? Siap. Sok, dimulai saja. Baik, karena presenter, moderator, dan host sudah siap, kita mulai saja acara malam hari ini. Pertama-tama, mari kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas tentang tourism Geopark Ciletuh yang akan disampaikan oleh presenter kita, Kang Sidik. Dan moderator kita pada malam hari ini adalah Pak Sahidin. Waktu dan tempatnya saya persilakan untuk Pak Sahidin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Saudara Asti sebagai host yang telah memberikan waktunya untuk memandu jalannya diskusi kali ini. Pada malam hari ini, izinkan saya Saidin sebagai moderator akan memandu acara dalam diskusi malam ini. Diskusi ini nanti akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama pemaparan materi, kemudian untuk sesi kedua nanti akan dipakai untuk tanya jawab. Sebelum mulai pemaparan materi oleh presenter, izinkan saya membacakan biodata dari presenter. Yang akan membawakan materi adalah Saudara Sidik, berasal dari SMK PGRI Ekonomi kelas 11 TKP. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Saudara Sidik untuk menyampaikan paparan materinya mengenai tourism Geopark ya. Kepada Saudara Sidik dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator Pak Sahidin. Langsung saja saya mengangkat materi tentang tourism Geopark Ciletuh. Siapa yang nggak tahu sih tentang Geopark wisata ini, Geopark Ciletuh? Izin share screen-nya. Apakah sudah ada? Sudah ada, Kang. Lanjut. Nah, siapa sih yang nggak tahu tentang Geopark Ciletuh? Geopark Ciletuh berlokasi di Ciletuh, yaitu Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Destinasi ini memang menunjukkan pesona alam yang khas, yang menjadi pepatah Indonesia adalah sepotong surga di bumi. Geopark Ciletuh ini telah diakui oleh UNESCO sebagai Global Geopark pada April 2018 berkat warisan geologisnya. Nah, saya di sini akan menerangkan beberapa objek wisata yang ada di Geopark Ciletuh. Sebenarnya Geopark itu ada sekitar 50 objek wisata. Namun di sini saya akan menjelaskan hanya 7 objek wisata yang di Geopark Ciletuh, Sukabumi. Yang pertama, Tebing Panenjoan.
yang kedua Pantai Palampang, yang ketiga Curug Cimarinjung, yang keempat Curug Sodong, yang kelima Curug Cikanteh, yang keenam Curug Awang, yang ketujuh Puncak Dharma. Geopark ini memiliki luas 128.000 hektar yang meliputi 8 kecamatan di wilayah Sukabumi. Next, langsung saja yang pertama, Tebing Panenjuan. Nah, Tebing Panenjuan ini berada di pinggir jalan Desa Taman Jaya dengan ketinggian 300 mdpl. Lokasinya sudah dibuat rapi dan pagar pembatasnya di pinggir tebing, menara, dan teras pandang. Terlihat dari kejauhan dari garis pantai Palampang. Masuk ke sini gratis, namun cukup bayar parkir mobil atau motor sekitar 20 ribuan. Yang kedua, Pantai Palampang. Pantai Palampang ini berlokasi di Desa Ciwaru, merupakan base camp paling strategis untuk menjelajahi Geopark Ciletuh. Setelah melewati tempat pelelangan ikan, Anda bisa melihat hamparan pasir di sana. Yang ketiga yaitu Curug Cimarinjung. Nah, untuk Curug Cimarinjung ini terlihat di atas Pantai Palampang yang tadi dijelaskan. Itu juga sama terletaknya di Desa Ciwaru di Sungai Cimarinjung. Tingginya lebih dari 50 meter. Masyarakat sekitar juga menyebutnya dengan Curug Gong karena pada hari-hari tertentu terdengar suara gong menurut legenda di sana. Yang keempat, Curug Sodong. Nah, air terjun Curug Sodong ini terletak sama di Desa Ciwaru, sering disebut Curug Kembar karena terdapat dua aliran sungai yang bersebelahan, tingginya sekitar 20 meteran. Jauh di atasnya ada Curug Cikanteh. Nah, yang kelima Curug Cikanteh. Curug Cikanteh itu sama di daerah Desa Ciwaru. Air terjun ini merupakan bagian teratas dari rangkaian 3 air terjun lainnya. Untuk menuju air terjun ini, Anda harus berjalan kaki dari Curug Sodong melalui jalur yang menanjak dan berbatu sekitar 30 menit serta menyeberangi sungai. Yang keenam, Curug Awang. Nah, Curug Awang itu terkenal dengan Niagaranya Sukabumi ya. Tingginya sekitar 40 meteran dan lebarnya sekitar 60 meter. Sungai ini mengalir di atas Curug Awang dan pesawahan di sekitarnya. Menuju air terjun di Desa Taman Jaya lumayan jauh, sekitar 1 jam perjalanan dari Curug Sodong. Untuk akses jalan agak rusak, tapi wajar. Di kiri kanan kita akan melihat perkebunan jati dan kelapa sawit. Untuk yang terakhir ini yang sangat populer yaitu Puncak Dharma. Nah, Puncak Dharma ini
salah satu ikon Geopark Ciletuh karena eh, Anda bisa melihat hamparan lautan atau teluk dengan begitu luasnya. Cukup Anda bayar kalau nggak salah sekitar 10.000 untuk per orang. Di sana Anda bisa foto-foto maupun melihat hamparan lautan. Untuk itu sekian dari paparan tentang tourism. Bila ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Saudara Sidik yang telah memaparkan materinya tentang destinasi wisata Geopark yang ada di sini ya. Mudah-mudahan memberikan wawasan kepada kita mengenai destinasi wisata yang ada di sini. Baiklah, kita akan masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Barangkali ada yang ingin bertanya atas paparan materi tadi, silahkan bisa melalui kolom chat atau bisa mengaktifkan mikrofon. Monggo silakan yang mau bertanya. Sambil menunggu yang bertanya, ngomong-ngomong nih, Saudara Sidik udah pernah ke sana belum nih? Sudah Pak, sudah pernah ke sana bareng OSIS angkatan kemarin Pak. Jadi setiap ada angkatan OSIS itu biasanya liburan. Namun tahun kemarin itu liburannya ke Geopark Ciletuh Pak, sama ke Pulau Kunti itu. Waduh, Bareng-bareng mantap. sama pembina. Oh, gitu ya. Wah, pantes. Apa gitu kan kotak-kotak wisatanya. Mudah-mudahan Bapak nanti bisa ikut kalau ada acara ke sana, karena Bapak sama sekali belum tahu nih, cuman gambarnya doang, Iya sama Pak. video-videonya saja. Namun Pak di sana kan jalannya lumayan curam Pak. Jadi hati-hati itu Pak. Tapi ya mudah-mudahan nanti ada kesempatan bisa datang ke sana. Mangga yang lain yang ingin bertanya kepada Saudara Sidik bisa pakai kolom chat atau mengaktifkan mikrofonnya. Kita batasi aja pertanyaannya 2 pertanyaan saja. 2 penanya saja. Izin bertanya Pak Sahidin. Silakan Iki langsung saja. Apakah ada flora dan fauna endemik khas Geopark Ciletuh ya? Itu aja Pak Sahidin. Oke, terima kasih Iki. Silakan bisa langsung untuk dijawab. Langsung saja Pak jawab. Ya, langsung saja. Untuk terima kasih atas pertanyaannya. Di Geopark Ciletuh itu flora dan fauna kan bermacam-macam ya. Namun di sana tidak ada yang spesifikasi milik Geopark itu. Namun di sana banyak flora dan fauna yang di berbagai macam daerah pun ada. Namun di sana kan masih banyak hutan-hutan begitu. Pasti flora dan faunanya banyak. Cukup sekian Pak, cukup jelas. Oke, gimana Om Iki? Yang menjadi ciri khasnya itu ada gak di Geopark Ciletuh gitu, yang
tinggal di sana itu yang hidup di sana gitu. Oh ya, Kalau ya ciri yang khas maksudnya ya. kan ciri khas di sana itu lautnya apa ya? Jadi tidak memungkinkan itu kan di sana yang ciri khas itu curugnya, tempat wisatanya. Kalau dalam flora dan faunanya itu tidak spesifikasi ada gitu. Jadi masih banyak yang berkeliaran ataupun itu, Pak. Jadi spesifikasinya Geopark Ciletu itu terkenal atas curugnya, lautnya, dan wisata alamnya gitu, Pak. Oke, gimana Saudara Eki? Ya, sudah cukup, Pak. Oke, berikutnya ini ada penanya dari Saudara Foodpedo. Aduh, mantap ini 8 nih. Foodpedo mau bertanya nih, Kang, untuk tempat wisatanya sendiri, apa hanya yang tadi disebutkan atau memang masih banyak lagi yang perlu dikunjungi? Itu mungkin pertanyaannya, Saudara Siti, monggo silahkan dijawab. Terima kasih kepada Pak Nurdin atas pertanyaannya. Nah, untuk wisatanya itu sekitar masih ada sekitar 50 objek wisata di sana. Namun yang cukup terkenal itu yang tadi disebutkan 7 itu. Kalau yang 50 itu kayak Pulau Kunti, pantai yang lain ada di sana. Namun yang terkenal itu cuma 7 itu. Masih banyak objek wisata di sana. Nggak cukup untuk 1 hari dijelajahi, harus beberapa hari dijelajahi kalau mau semuanya dikunjungi. Terima kasih. Oke, gimana Saudara Udin? Saudara semua nih, Foodpedo, Audin ini ya. Gimana Ya, Audin? ya Pak. Udin. Cukup ya? Oke, masih bisa satu lagi, silakan kalau yang ingin bertanya. Satu penanya lagi. Berarti selain tempat-tempat yang tadi disebutkan itu masih banyak itu yang perlu dieksplor lagi itu ya? Iya Pak, masih banyak. Namun nggak cukup itu satu hari dijelajahi semua. Oke, oke, oke. Karena banyak banyak gitu Pak, sekitar 50-an. Siap, siap. Oke, masih ada? Ya, sehubungan memang kita dibatasi oleh waktu, kalau kalau memang dibiarkan mungkin ada lagi penanya, tapi karena memang waktunya juga sudah tidak selalu memungkinkan ya. Sementara sesi tanya jawab ini mengenai jurusan geofak ini kita lakukan sekian saja. Nah, untuk sesi terakhir silakan kepada Saudara Sidik untuk memberikan kesimpulan statement closing mengenai destinasi geopark yang ada di bumi ini. Terima kasih Pak. Nah, untuk asesmen akhir, kalau bisa para partisipan atau yang lainnya untuk berkunjung ke Geopark Ciletu karena wisatanya sangat menarik, bagus juga dan indah. Namun untuk saat pandemi seperti ini, di sana diperbolehkan untuk ke sana, namun menjaga menerapkan adaptasi baru ataupun protokol kesehatan seperti
mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Nah, sering-sering. Jadi di sana sekarang wajib untuk menggunakan masker. Bapak, Ibu atau para partisipan boleh untuk ke sana namun mematuhi protokol kesehatan. Sangat wajib di sana saat pandemi saat ini. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Saudara Sidik. Alhamdulillah teman-teman semua, para partisipan yang telah bergabung dalam event malam ini, materi acara demi acara, sesi tanya jawab, sesi pemaparan materi dengan tanya jawab sudah dilalui dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Saudara Sidik perihal destinasi wisata yang ada di Sukabumi menjadi hasanah pengetahuan kita, ya, dan bisa mempromosikan destinasi wisata ini kepada saudara-saudara kita yang memang berada di luar kota Sukabumi pada untuk mempersingkat waktu. Cara berikutnya kami sampaikan lagi kepada saudari Asti. Kepada saudara Asti, dilanjut. Baik, terima kasih untuk Pak Sahidin. Acara selanjutnya adalah penutupan. Kami mengucapkan terima kasih untuk pada para hadirin, Bapak, Ibu, dan Ananda sekalian yang telah hadir pada meeting room pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak dan kami memohon maaf bila ada salah kata atau ucapan kami yang kurang sopan. Kami memohon maaf. Untuk acara malam hari ini kita tutup dengan mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.